Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepadanya. Saudara, ada seseorang bercerita kepada saya tentang perasaannya yang begitu sakit oleh karena ada orang yang telah menyinggung dia. Ada orang yang telah menyakiti dia, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Hatinya menjadi begitu sakit sekali, sehingga dia selalu teringat dengan orang yang menyakiti dia. Itulah yang disebut sebagai dendam. Saudara, setelah orang ini bercerita, maka kemudian saya mengatakan kepada dia, supaya kita bisa lepas dari pikiran-pikiran yang negatif, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Mendengar seperti ini, dia tidak terima. Enak saja katanya begitu. Orang sudi. Dia sudah begitu menyakiti, kok enak saja diampuni. Enak dia, tidak enak di saya. Tidak mau, saya tidak mau mengampuni. Saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 13 mengatakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Kristus sudah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Memang saudara, mengampuni itu bukan hal yang mudah. Sangat sulit apalagi ketika kita merasa kita sudah begitu disakiti. Terlalu sakit hati kita dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Tetapi sekarang mari kita renungkan hal seperti ini. Kalau kita mengampuni, itu sebetulnya untuk kebaikan siapa? Betul, orang yang menerima pengampunan dari kita, menerima kebaikan, karena berarti kita menyatakan kasih kita kepadanya. Tetapi sebetulnya saudara, dengan mengampuni, maka itu sebetulnya juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Dendam, kemarahan, itu seperti sampah yang kita simpan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan itu akan mengotori kehidupan kita. Supaya kita bisa membersihkan sampah-sampah itu, maka kita harus mengampuni. Dengan demikian hidup kita menjadi bersih. Jadi saudara, kalau kita mengampuni, sebetulnya juga kita mendapat keuntungan. Itu kebaikan untuk diri kita sendiri. Sehingga hidup kita tidak dibebani oleh pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat. Supaya hidup kita, hati kita, pikiran kita menjadi bersih. Belajarlah untuk mengampuni. Minta pertolongan Tuhan. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka firman Tuhan mengatakan, perbuat jugalah demikian. Amin.